Halo, ini namanya siapa ini ya? Yang Pak Ijo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Iya, baru Pak IJO. Baru Pak IJO yang masuk. Yang lainnya mana ini ya? Masih tidur. Taruh. Yuk kita nanti akan kita bahas tentang AKM. Halo Pak Eki, gimana Pak Eki? Pak Ijo iki Pak Eki. Pak Eki bisa masuk di guest-nya sebagai guest. Selamat siang mengganggu istirahat anak-anak sekalian. Pada siang hari ini kita mencoba untuk belajar bersama ya. Ini Pak Afnan juga baru dapat soalnya. Selamat datang Bapak Ibu pendamping. Ada Ibu Eka, ada Bapak Eki, ada Bapak Rosid, ada Ibu Nurlaili, ada Bu Rahayu dan Ibu Tati. Monggo bisa masuk, bisa langsung masuk.
Ya, terima kasih Didi Yosian Aurelian, panggilannya Dek Di. Ya, panggilannya Dek Di ini ya. Iya. No, sambil nunggu yang lainnya ini ya. Duh, ini yang lainnya tahu enggak ini? Kalau hari ini sudah mulai. Pak Eki, apakah bisa masuk sebagai guys, Pak? Sebagai instruktur. Terus pundi Pak Eki? Dilihat di untuk masuknya dilihat di link emailnya. Iya, Marina sudah masuk. Iya. Masih saya tunggu ini. Iya. Baru 2 orang ini ya. Ayo kita berlatih dulu ya. Kita coba ya anak-anak. Kalau suaranya jelas bisa chat di situ di komentar kalau jelas. Kalau ada tidak jelas ya nanti kita cari solusinya yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Sudah memberikan komentarnya, suaranya bisa diterima dengan jelas. Sekarang saya akan share ya. Akan share. Oh ya, untuk anak-anak sekalian, ini bisa dibaca apa enggak ini? Apa terlalu kecil ini? Oh, ini terpaksa saya pindah dulu. Nah, ini. Ini seperti ini ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, walaupun ini yang baru datang, baru berapa ini? Oh, sudah mulai banyak ini ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke. Coba ini, jadi ini salah satu contoh untuk soal untuk di AKM ya. Sebenarnya untuk AKM itu soalnya ada jadi kalau ada melihat soal AKM itu soalnya panjang-panjang. Yang pertama adalah soalnya itu dalam bentuk bacaan biasanya. Jadi bentuknya itu dalam soal bentuk bacaan. Cara cepat untuk bisa menguasai
bacaan yang baru kita baca dan apa yang mau ditanyakan, kalian bisa melihat tekniknya adalah kalian lihat dulu ya, kalian bisa melihat dulu apa yang ditanyakan ya. Nah, jadi yang ditanyakan itu apa? Kalian bisa lihat ya di sini. Ini pertanyaannya adalah setelah kamu membaca wacana D tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya. Nah, ini karena ini sebenarnya ranahnya Pak Eki ini bahasa Indonesia ini ya. Karena ini saya tunggu Pak Eki belum bisa bergabung. Ini saya coba menganalisanya sebisa saya ya. Nanti kalau ada yang salah nanti Pak Eki nanti yang menganalis bisa lewat chat Pak. Jadi karena ini tadi saya tunggu kok belum masuk juga. Setelah kamu membaca wacana di atas tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung itu sangat menyayangi ibunya. Nah, kalau perlu itu di stabilo saja ini, ya kita stabilo. Ini bukti bahwa Agung sangat menyayangi ibunya. Nah, ya pada kalimat mana? Ya, ini ada pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita baca sekarang dari bacaan di atas ya. Yang dicari adalah bukti ya, bukti bahwa Agung itu sangat menyayangi ibunya. Nah, kita baca dari atas. Ya, jangan kamu baca dulu baru dilihat pertanyaannya, nanti mengulang lagi bacanya ya. Nah, kita baca ini. Kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan ada habisnya. Sudah seharusnya seorang anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang anak yang membantu ibunya berjualan dengan cara unik. Ialah Agung Budi Wibowo, umurnya 18, pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah. Ibu dari Agung Budi Wibowo sudah cukup lama berjualan telur dadar mini. Sayangnya, sang ibu Praptining Utami, umur 55 tahun, memiliki gangguan penglihatan. Sehingga tak bisa berjualan dengan cekatan. Agung akhirnya berusaha mencari ide solusi dan inovasi agar dapat membantu sang ibu berjualan. Ya. Nah, ini kan berarti kan sudah masuk ini ya kan? Agung mencari ide agar dapat membantu sang ibu berjualan. Jadi Agung itu sudah membantu ibu berjualan. Itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa Agung itu sangat menyayangi ibunya. Nah, kalau bisa itu di stabilo lagi nih. Ya, jadi membantu ibu berjualan. Terus kita lanjutkan, kita baca teks berikutnya. Oleh karena Agung adalah lulusan SMK jurusan teknik kendaraan, Agung memiliki ide untuk menciptakan robot pembuat telur dadar mini. Ia kemudian belajar dari tayangan YouTube mengenai cara membuat robot. Ya. Pemuda ini mempelajarinya seorang diri dengan tekun. Modal yang dikeluarkan Agung dalam membuat robot itu sebesar 1,5 juta. Agung membuat robot tersebut dengan bahan baku dari lingkungan sekitarnya, yaitu dari beberapa suku cadang motor, suku cadang pompa air, dan alat pengatur untuk mengatur robot itu sendiri. Bahan baku tersebut dirangkai dan dirakit sehingga tercipta sebuah robot yang dinamai X-Filling Robot. Wah, ini robotnya namanya ini.
Setelah Agung membuat robot untuk membantu ibunya berjualan, ibunya mengaku sangat terbantu. Pekerjaannya yang sebelumnya sulit karena terkendala masalah penglihatan, sekarang menjadi mudah. Omset penjualannya sekarang naik menjadi 2 kali lipat. Selain itu, banyak anak-anak yang membeli telur dadar mini tersebut karena sangat antusias melihat aksi robot yang mengisi adonan telur. Nah, sekarang tadi kita kan sudah baca ini seluruh bahan bacaannya ya. Nah, sekarang jawabannya yang mana ini? Kalau yang A, yang pertama ini, Agung belajar dengan baik cara membuat robot di sekolahnya. Nah, benar salah ini? Ya, belum ya. Terus yang kedua, Agung sangat antusias mempelajari usaha berjualan telur dadar mini. Ini juga masih kurang tepat, ya. Yang ketiga, pemilihan ketiga. Nah, ini karena kekecilan tak besarkan. Nah, kelihatan? Oke. Terus kemudian Agung berhasil menaikkan omset penjualan telur dadar mini di lingkungannya. Bukan ini ya yang dimaksud ya. Iya. Agung membuat robot untuk memudahkan ibunya bekerja. Ini. Ya kan? Yang betul adalah yang pilihan nomor berapa ini? 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ya kalau yang bawah, Agung meminta modal kepada ibunya. Tidak ya, karena Agung itu mengeluarkan modal sendiri. Kalau begitu jawabannya adalah yang ini. Agung membuat robot untuk memudahkan ibunya bekerja. Bagaimana anak-anak untuk soal AKM yang pertama tentang literasi ya, tentang literasi. Jadi tidak usah panik ya. Jadi tidak usah panik dalam mengerjakan soal AKM karena soal AKM itu sebenarnya soal yang biasa tetapi butuh sedikit penalaran dan ketelitian dalam kita membaca suatu bacaan. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Satu dulu, silakan. Kalau misalnya mau ada yang bertanya, boleh lewat chat. Ya, silakan. Saya kira kalau bahasa Indonesia, wah pinter-pinter ini ya. Jago-jago ini. Ya, silakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal nomor 2. Soalnya mana ini? Sebentar, soalnya hilang. Soalnya hilang. Ya. Ting. Nah. 1, 2, 3. Wah, ini gambar apa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa ini? Ini gambar apa? Gambar jembatan. Ya. Jembatan. Ya. Ini ada soal bentuknya jembatan. Kalian bisa melihat, kalau yang belum pernah lihat bisa nanti jalan-jalan ke Bengawan Solo itu ya. Nah,
tapi jangan terjun bebas ya. Sambil cari ikan karena katanya hari ini musim peladu. Tapi hati-hati ya. Kalian bisa melihat di sini soalnya adalah soal matematika ini ya. Tapi matematikanya ringan, tidak usah takut itu ya. Hadapi saja ya. Jadi kita hadapi. Oke, kita baca ya, kita baca dulu. Mulai dari mana? Dari atas atau dari pertanyaan? Nah, cari dulu pertanyaannya. Ya. Coba pertanyaannya dibaca dulu. Minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan seperti pada tampak samping seperti ini. Ya. Itu butuh berapa panjang rangka bajanya? Nah, kan bisa dihitung, itu ada ukurannya itu kan. Gambarnya sudah ada ukurannya itu. Nah, kan mudah itu kan. Nah, sekarang ini kita baca ini ya dari atas, barangkali ada informasi yang diperlukan. Kita baca dulu. Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping berikut. Nah, ini walaupun kalian bukan orang teknik, ya, anak IPS, ini juga harus bisa membaca seperti ini. Nah, barangkali besok itu jadi kontraktor, jadi tahu, oh caranya ngitungnya seperti apa, ngitung panjang bajanya berapa, berarti habis biaya sekian. Nah, itu butuh matematika, ya. Jadi jangan kalau ada pelajaran matematika pada lari semuanya, ya. Ya, gampang matematika itu dan mengasihkan. Oke, kita bahas. Yang ditanyakan tadi apa? Minimal panjang rangka bajanya. Minimal panjang rangka bajanya berapa? Ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya kita sudah tahu ini. Kalau yang bawah sendiri ini alasnya, ini ya. Dari sini sampai sini butuh berapa? Ya. Butuh berapa? Ini yang alas, ini. Nah, ini sudah ada, ya kan? Berapa itu? 600 ya. 600 ini. Saya lingkari. Nah, berarti kan sudah tahu itu. Nah, tak tulis di sini. Oh, 600. Nah. Terus yang atas. Piro ini. Ini 100, 100, 100, 100, 100. Ada 5 ini. Berarti yang ini, yang atas ya. Oh, jadinya berapa ini? 500. Ya. Nah, sekarang kita tinggal ngukur atau menghitung yang ini, yang miring. Yang miring itu berapa? Ya, caranya bagaimana ini? Masih ingat ya teorema Pitagoras? Ya. Nah, ini kan seperti ini. Ini kalau ditarik garis kan segitiga siku-siku di sini toh. Ini segitiganya apa ini? Segitiga sama sisi ya. Kalau ini kan sisinya 100, tapi ini yang miring kan enggak 100 toh. Kesananya kalau tingginya itu ada 100 ya. Berarti kalau kita hitung itu, nah kita hitung, berarti kita akan mencari satu panjangnya ini yang miring ini berapa, ya. Kita hitung, ya. Nah, gini kan. Kalau ini tadi tingginya 100, berarti kan ini 100 toh ya. Ini 100. Nah, yang ini berapa ini? Ini kan tengah-tengah toh. Ya. Ini kan tengah-tengah. Padahal ini tadi panjangnya 100. Nah, berarti ini 50. Ya. Kalau ini A, B,
ini C itu, maka AC itu sama dengan apa? Karena ini AC itu akar yang paling panjang, ya kan? Teorema Pitagoras kan mengatakan bahwa akar yang paling panjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Ya, atau panjang sisi di depan sudut siku-siku ya, kuadrat itu sama dengan, jadi kalau ditulis AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ngono ta? Masih ingat atau masih lupa? Ya. Nah, jadi AB-nya berapa itu? 50. Nah, 50 kuadrat. 50 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Ya kan gitu. Nah, nek ngitung gini ada akarnya gitu, jangan buru-buru dikalikan. Ya, kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Ya, 50 kuadrat. Nah, 100 itu kan sama saja dengan berapa? 50 dikali 2 kuadrat. Itu dah. Ya. Maka jadinya kan akar ini 50 kuadratnya ada 2 ini, ya. Berarti kan 50 kuadrat ya. Karena ini ada 50, maka dikali berapa ini? 1. Ditambah yang ini ada 2 kuadrat. Berarti berapa? 2 dikuadratkan 4, gitu kan? Nah, tulis seperti ini kan. Nah, sekarang akarnya, karena ini ada kuadrat, 50 kuadrat, 50-nya dikeluarkan. Nah, 1 plus 4 berapa? 5. Akar 5 bisa dikeluarkan enggak? Tidak. Jadi berarti akar 5. Nah, sehingga ini berarti panjang sisi yang ini adalah 50 akar 5. Ini baru 1. Ya. Padahal banyaknya berapa nih yang miring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 dikali 50 akar 5. Berarti piro kuwi? Iya. Siang-siang suruh ngitung-hitungan ya. 5 berarti tadi berapa ya? 12 ya. 50 kali 12 piro? 600 ya? Ya. 600. Karena itu tadi ada akar 5, maka berarti ditambah dengan akar 5. Ya kan? Loh, akar 5 itu berapa? 2 lebih. Ya kan? Nah, perkiraannya kan 2 lebih itu. 2 lebih. Nah, 2 lebihnya piro? 2, berapa itu akar 5? Ya. 2, berapa? Akar 5. Ayo. Akar 5 itu adalah 2 lebih berapa ya? Nah, besok boleh pakai kalkulator apa enggak ini? Wah, ini nanti tergantung pertanyaannya di situ ya. Jadi kalau apa namanya? Biasanya di situ kalau ada kalkulatornya itu boleh berarti. Nah, kalau tidak bagaimana? Yo dikira-kira. Ya. Akar 5.
Sudah ketemu berapa akar 5? 2,23 ya. Sekitar 2,23. Nah, kalau dikalikan 2,23 kalau dikalikan 600, nah itu kan sekitar berapa itu? 13 ya. Berarti sekitar 13. Berarti sekitar 1.300-an ya. Jadi ini tidak perlu apa namanya, ini menaksir ya. Ini menaksir. Nah, ini ditambahkan berarti sekitar 24, jadi 2.400. Ada enggak itu? Atau 1340 ini ya mungkin ya. Ini berarti 24. Yang paling mendekati mana itu? Oh, berarti yang B nih. Ya. Jadi ketemunya B ini. Ini kalau ini sekitar 2,23 itu berarti 1338-an ya. 1338-an ini. Ini. Karena ada pembulatan. Jadi 1,338. Kalau biar persisnya lagi ya. Oh, ini. Jadi ini. Jadi kalau menghitung pakai perkiraan bisa ini ya. 2438. Yang paling dekat mana? 2440. Demikian sudah ada dua soal. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya Pak Afnan ini. Ya. Sudah ada dua soal. Yang kita bahas, satu tadi tentang bahasa, yang satunya adalah tentang matematika ya. Tadi tentang matematika. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu dari penjelasan yang Pak Afnan berikan. Silakan, bisa chat ya. Nanti untuk link apa namanya? Untuk link ininya, link materinya nanti saya sampaikan di grup Telegram. Mungkin Pak Eki sudah nge-share itu ya. Ya, silakan. Ya, monggo Bapak Ibu yang lainnya juga silakan, boleh mengajukan pertanyaan lewat chat ya. Saya kasih polling ya. Ya, silakan Anda polling.
Iya, itu ada chat itu yang di pollingnya itu. Ini kok sedikit sekali ya yang masuk ya. Yang lainnya kemana ini? Oke. Ya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, oke kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang lainnya. Sekarang giliran kalian ya yang kerjakan ya. Oke. Nah, ini soal IC ya. Tadi kita sudah bahas tentang soal ABC. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya IC? Jadi dalam AKM itu ada soalnya yang pilihan ganda, ada yang soalnya IC. Nah, ini contohnya misalnya adalah ini. Bagaimana penyelesaian soal berikut 1, 2, 3. Nah, ini sudah muncul soalnya. Nah, ini tak besarkan biar kelihatan. Ini gambar apa ini? Gambar gunung api ya? Iya, gambar gunung berapi. Nah, silakan kalian bisa orek-orek dulu ya. Kalian bisa orek-orek dulu tentang gambar tersebut. Ya, persoalan tersebut. Iya, siang-siang waktunya tidur tapi disuruh mikir ya. Nah, enggak apa-apa. Biar sehat ya. Iya, silahkan. Diorek-orek dulu itu ya. Itu yang ditanyakan apa sih? Seperti tadi sama ya. Nah, seperti tadi kita cari pertanyaannya itu apa dulu. Ya. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula? Berikan alasannya. Ya. Ini sama ya tadi. Kuncinya adalah menggunakan segitiga itu ya tadi ya. Ini kan sama toh ini. Ini kan sama. Ini ada sudut elevasinya 30 yang pertama ini. Ini kita baca dulu. Badan Geologi, Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter.
Dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Ini derajatnya di bawah ini ya. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi ataukah lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Ya. Bagaimana ini? Ya. Nah, jadi cara penyelesaiannya bagaimana ini? Ya. Jadi hampir sama dengan tadi. Jadi karena ini tidak pakai penggaris ya. Wah. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah 30 derajat. Dengan ketinggian gunung itu 2.400. Nah, yang mau dibandingkan adalah di sini ya. Yang mau dibandingkan yang mana sih? Yaitu yang sudut elevasinya ini 60 derajat dengan besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya ini 50 derajat. Ya. Jadi seharusnya yang betul adalah 50. Karena kesalahan lihat tadi ada sebesar sudut elevasinya adalah 60 derajat. Jadi selisih berapa? Selisih 10 derajat. Ya. Nah, kalau selisihnya 10 derajat, ya. Kalau begitu, akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi sebenarnya yang sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Ini tidak usah dihitung pun sudah bisa itu ya. Karena yang 50 kan yang 50 kan bisa dilihat di sini. Kan bisa ditarik gitu kan. Set. Nah, yang ini 50. Jadi kalau yang 50 itu segini, ini yang betul. Ya. Yang salah yang mana? Tadi yang 60. Ini 60-nya itu dari sini. Nah, ini 60. Berarti kita membandingkan antara yang merah ini, nah ini dengan yang berwarna kuning. Nah, yang warna kuning kan di sini tingginya. Tingginya segini. Ya. Nah, dijelaskan dengan menggunakan gambar seperti ini, tentunya lebih tinggi yang kesalahannya, ya. Jadi tinggi yang sebenarnya itu ternyata lebih rendah daripada tinggi yang semula. Sudut elevasi semula kan 60. Nih. Ya. Sementara sudut elevasi yang sebenarnya adalah harusnya yang betul adalah 50 derajat. Ya. Ya, jadi bisa dihitung sebenarnya. Nah, ngitungnya gimana? Ya, yang 30 ini ya, yang 30. Berarti kalau ini ketemu, ya, kalau ini ketemu,
maka yang 50 sama 60 itu tingginya akan ketemu. Ya, kita hitung yang satu dulu. Ini segitiganya berarti ada 3 ya kan? Ada 3. Ini yang kita pakai yang 30 dulu. Ini 2400. Ini sudutnya sekian. Berarti kalau mau mencari ini, kita pakai apa? Depan dibagi ini. Oh, berarti pakainya tangan ya. Tangan 30 sama dengan 2400. Dibagi ini kita misalkan dengan X gitu ya. X. Berarti X itu sama dengan 2400 tangan 30. Nah, tangan 30 berapa? Ayo, tangan 30. Masih ingat enggak? Tangan 30. Tangan 30 itu kalau misalnya lupa gini. Tangan 30 itu sama saja dengan sin 30 dibagi cosinus 30. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Setengahnya kan habis ini. Ini kalikan akar 3 per akar 3. Berarti ketemunya akar 3 per 3. Ya. Akar 3 per 3. Tapi kalau diperbolehkan menggunakan tadi menggunakan kalkulator itu gampang ya, bisa, atau ya tidak usah, tidak apa-apa. Berarti 2400 dibagi akar 3 per 3. Ini akar 3 dikali 3. Berarti X-nya nanti akan ketemu 72.000 ya. 7.200 dibagi dengan akar 3. Nah, sekarang kita cari yang ini. Karena X-nya sudah ketemu ini, kita akan mencari ini. Ya. Wah, ini juga pakainya nanti pakai sin ini ya. Sin 50. Sin 50 derajat sama dengan depan ini, tingginya yang kuning. Nah, tingginya yang kuning itu berapa? Misalnya tingginya yang kuning itu adalah apa nih? Ini Y. Ya, nah, ini Y1 misalnya. Ya. Nah, Y1 berarti kan tangan ya, bukan pakai sin ya. Sorry. Karena yang dipakai kan ini ya, X sama sisi di depan sama sisi di dekatnya. Berarti pakainya pakai tangan ya. Sorry. Ya. Jadi pakainya tangan. Ini tak buat. Nah, ini biar kelihatan. Jadi tangan 50 derajat sama dengan depannya Y1 dibagi ini. Berarti akar 3 ini kali 7.200. Ya. Sorry, keliru ini. Balik ya, balik. Karena sudah siang. Ya, ini Y1 berarti 7.200 dibagi akar 3. Ini kali akar 3. Nah, tangan 50 berapa? Ya.
Tangan 50 tentunya bisa kalian cari. Tangan 50. Ya. Jadi tangan 50 itu nanti dikalikan dengan 7.200. Ya. Berapa temunya? Jadi tangan 50 dikali 7.200. Ya. Tuh, nanti masih dibagi dengan akar 3. Ya. Tuh nanti kira-kira berarti panjangnya 4.954, koma sekian. Nah, nanti tinggal mencari yang ini, yang satunya yang biru ini, tingginya ini, Y2 misalnya. Berapa Y2? Y2 adalah tangan 60 dikali 7.200 dibagi akar 3. Maka berapa ketemunya? Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dihitung secara ini. Ya. Sudah jelas bahwa dengan menggunakan gambar saja itu sudah jelas bahwa yang lebih tinggi adalah yang salah ya, yang sudut elevasinya salah yang pertama itu tadi. Ya. Tapi kalau dihitung secara betul, nah ini nanti akan kelihatan ya. Tangan 60 ya dikali 7.200 baru dibagi dengan akar 3. Jadi tangan 60 ya, siapa yang sudah ketemu? Nah, cara menghitung apa namanya? Kalau enggak bisa pakai itu ya pakai ini ya. Pakai tadi sama dengan ini carinya. Tangan 60 itu sama dengan sinus 60 dibagi kosinus 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3, sedangkan untuk cos 60 itu adalah setengah. Berarti ketemunya adalah akar 3. Nah, di sini kan akar 3 ini. Jadi akar 3 kali 700 dibagi akar 3. Ini akar 3